Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Ayah bunda, adik-adik, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita ketemu kembali pada Sabtu yang insya Allah penuh dengan berkah ini. Semoga pertemuan kita ini membawa manfaat dan keberkahan silaturahim dari Allah Subhanahu wa taala bersama saya Bapak Tama yang akan nanti memandu jalannya Zoom pada hari ini, juga nanti akan mempersilahkan Bapak Ibu apabila nanti setelah proses penyampaian materi Zoom ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti ada saatnya untuk bertanya dengan membuka mikrofonnya atau menulisnya dalam ruang chat, nanti akan disambungkan ke Bapak Tama. Silahkan Pak Tama. Atau mungkin bisa saya teruskan langsung ya. Nanti Pak Tama bisa, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahudah. La haula wala quwata illa billah ya amma ba'du. Hai Buddha, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertatap muka untuk sama-sama mengikuti Zoom Bijak Sabtu yang memang biasa diadakan oleh Darul Arifin untuk mensosialisasikan seputar pendidikan di Al-Mahad Al-Azhar Kairo Mesir. Dan insya Allah akan berlangsung selama 1 jam ke depan. Kita akan sama-sama mengikuti penyampaian atau informasi-informasi yang sekiranya diperlukan oleh ayah bunda. Semua juga bagi anak-anak kita untuk bisa lebih memahami tentang pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Dan untuk memulai pertemuan hari ini, mari kita sama-sama membaca basmalah. Semoga Allah memberikan manfaat dan keberkahan pada pertemuan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama mendengarkan sumber kita hari ini, yaitu Buya Arifin, untuk menyampaikan informasi terkait tingkatan pada Ma'had dan program percepatan. Insya Allah nanti setelah Buya memaparkan arahannya, bagi ayah bunda atau adik-adik yang ingin bertanya, silakan diaktifkan mikrofonnya atau mengetik di ruang chat. Kepada Buya Arifin kami persilakan. Baik Pak Tama, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, seperti biasa hampir setiap hari Sabtu kita mengadakan pertemuan Zoom ya. Ini agar lebih maksimal dalam sosialisasi atau menjelaskan seputar program khususnya di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Karena program Ma'had ini sejatinya sudah lama sekali berdiri di Al-Azhar, akan tetapi khusus di Indonesia ini masih sangat minim informasinya, apalagi mengenai sistem pembelajaran yang ada di Ma'had. Perlu Bapak, Ibu, dan adik-adikku ketahui bahwa Ma'had Al-Azhar itu sebenarnya secara formal dia setingkat SMP dan SMA. Oleh sebab itu, khususnya sejak pandemi COVID kemarin, cukup banyak, semakin banyak adik-adik kita yang ingin mendalami ilmu agama. Mereka mendaftar ke kami, kemudian berangkat ke Kairo Mesir untuk melanjutkan studinya di Al-Azhar, khususnya di jenjang SMP dan SMA. Karena memang Al-Azhar adalah satu lembaga pendidikan yang sudah sangat tua dan populer, ya khususnya di kalangan pelajar Islam. Maka bukan hanya dari Indonesia saja yang mereka berebut untuk masuk ke Al-Azhar, tapi dari sekitar 100 lebih dari sekitar 180 atau 178 negara di seluruh dunia, mereka secara rutin mengirimkan para pelajarnya untuk menimba ilmu di Al-Azhar Kairo Mesir, baik di jenjang Ma'had ataupun di jenjang universitas.
Di samping ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh Al-Azhar, karena hampir dari semua para siswa dan siswi yang masuk ke Al-Azhar itu mereka berkeinginan untuk melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar. Oleh sebab itu, Al-Azhar sendiri sangat membuka peluang untuk memberikan prioritas kepada para siswa dan siswi Ma'had Al-Azhar yang sudah menyelesaikan programnya di Ma'had untuk bisa masuk ke Universitas Al-Azhar tanpa tes. Karena pastinya mungkin mereka paham ya bagaimana kualitas anak-anak yang sudah dapat menyelesaikan program Ma'had ini untuk bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu Universitas Al-Azhar. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu tentang tingkatan Ma'had dan percepatannya, izin saya untuk membagikan slide ya tentang bagaimana tingkatan Ma'had ini bisa kita pahami bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenai tingkatan Ma'had dan percepatannya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di awal pembukaan, bahwa Ma'had itu adalah sekolah formal setingkat SMP dan SMA. Namun memang sampai saat ini masih banyak teman-teman yang sudah bahkan lulus SMA untuk masuk ke Al-Azhar melalui jenjang Ma'had, karena banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh Ma'had ini, terutama adanya sistem percepatan atau yang biasa kita kenal dengan istilah akselerasi. Nah, pada kesempatan kali ini, maka yang penjelasan ini bukan hanya untuk anak-anak atau para santri, para siswa dan siswi yang lulusan SD, SMP, bahkan lulusan SMA sendiri bisa menyimak ini. Dan satu kabar gembira tentunya bagi teman-teman yang bahkan lulusan SD ini untuk bisa berkompetisi dalam proses pembelajaran di Ma'had ya, karena adanya percepatan tadi. Percepatan ini mungkin dulu kita biasa kenal dengan istilah akselerasi. Kalau di Indonesia mungkin sudah agak jarang ya, sudah mungkin karena sistemnya sudah berubah. Akan tetapi memang di negara-negara lain, termasuk di Al-Azhar, SMP dan SMA itu dapat disingkat durasi belajarnya hingga cukup cepat ya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita sampaikan, yang kami sampaikan pada pertemuan Sabtu lalu, ada kita kenal dengan istilah dirasa khosoh ya, atau kelas bahasa. Ya, kelas bahasa ini dikenal dengan dirasa khosoh. Dirasa khosoh itu wajib ya, bagi setiap siswa dan siswi yang akan masuk ke Ma'had. Juga kelas bahasa wajib untuk siapapun yang akan masuk ke Universitas Al-Azhar. Hanya bedanya kalau untuk di Ma'had dikenal dengan sebutan Dirosa Khoso atau DK. Adapun untuk di universitas itu dikenal kelas bahasanya dengan sebutan Daurul Lughoh atau DL kita biasa sebutkan. Hanya untuk mengulang dari pembahasan kemarin, mungkin bagi Bapak Ibu, Ayah Bunda yang hari Sabtu kemarin tidak menyimak, mungkin bisa nanti di-review ke channel YouTube Darul Arifin pada tayangan hari Sabtu kemarin tentang penjelasan Dirosa Khoso, bahwa Dirosa Khoso itu ada 6 level. 6 level atau 6 tingkatan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan mustawa ya. Ada 6 mustawa atau sita mustawa. Yang pertama levelnya mubtadi awal, al-mubtadi al-awwal.
artinya level 1. Kemudian al-mubtadi as-sani level 2, al-mutawassit al-awwal level 3, al-mutawassit as-sani level 4, al-mutaqaddim al-awwal level 5, dan al-mutaqaddim as-sani ini adalah level 6. Setiap mustawa ini, setiap level pembelajarannya menghabiskan 1,5 bulan atau 45 hari. Jadi 20 hari mereka belajar, kemudian 1 hari ujian mid ya, kalau kita mid level, kemudian belajar lagi 20 hari, kemudian 1 hari lagi ujian kenaikan level. Setelah itu libur biasanya 2-3 hari, kemudian masuk lagi ke jenjang berikutnya. Untuk penempatan kelas bahasa ini atau di Rosakoso ya, itu tidak harus dari level 1 karena banyak sekali para santri yang kami berangkatkan, pelajar yang kami berangkatkan, itu mereka rata-rata berada di level 4, level 5, ada juga yang level 6. Jadi artinya ketika mereka masuk ke Kairo, mereka hanya mengikuti kelas bahasa singkat ya, hanya 1,5 bulan, mungkin 3 bulan gitu. Setelah itu mereka akan ikut masuk ke dalam kelas ke jenjang berikutnya, yaitu kelas i'dadi. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa secara normal ya, secara standar, bahwa anak-anak yang sudah lulus dari di Rosakoso atau kelas bahasa, mereka akan masuk ke kelas i'dadi atau kalau di kita istilahnya SMP lah mungkin ya. SMP ini terdiri dari 3 kelas ya, 3 tahun ya, i'dadi 1, i'dadi 2, dan i'dadi 3. Jadi ada 3 kelas. Sama seperti di Indonesia dan di negara-negara lain tentunya, bahwa SMP itu ada 3 tahun. Setahun, tahun kedua, tahun ketiga. Kemudian setelah itu, setelah lulus dari i'dadi, ada masuk ke jenjang berikutnya, itu sanawi atau SMA. Mungkin ada sedikit istilah yang berbeda dengan Indonesia. Kalau sanawi, kalau di Indonesia tuh sanawiyah, madrasah sanawiyah itu artinya SMP gitu ya. Tapi kalau di Al-Azhar, sanawi itu artinya SMA gitu. Atau sanawiyah artinya SMA gitu ya. Nah, sanawi atau SMA ini itu juga ada 3 tahun ya. Sanawi 1, sanawi 2, dan sanawi 3. Nah, setelah lulus dari sanawi 3, maka jenjang berikutnya adalah masuk ke jamiah atau Universitas Al-Azhar. Ya. Ini saya kira hampir sama dengan sekolah atau pendidikan di tempat lain, termasuk di Indonesia. Di Indonesia SMP dulu, kemudian 3 tahun, SMA 3 tahun, kemudian masuk universitas. Standarnya seperti itu. Hanya bedanya setiap anak-anak yang berangkat, yang masuk ke Al-Azhar, baik itu untuk jenjang ma'had ataupun untuk jenjang universitas, harus masuk ke kelas bahasa dulu. Gunanya apa kelas bahasa? Agar nanti ketika masuk ke kelas yang lebih formal, yaitu i'dadi, sanawi, atau jamiah, atau universitas, anak-anak tidak lagi menemukan kendala dalam menerima materi pelajaran. Karena setiap materi pelajaran yang ada di kelas disampaikan oleh para syekh, para dosen dalam bahasa Arab, dan bukunya pun buku berbahasa Arab. Tidak ada buku bahasa Indonesia, tidak ada buku bahasa Jerman, bahasa Cina, semua tetap satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Nah, ini adalah jenjang normal ya, jenjang normal sama seperti di negara-negara termasuk di Indonesia. Ini adalah tingkatan di ma'had. Ma'had yaitu yang di i'dadi yang warna hijau ini, kemudian di sanawi yang di warna biru ya, biru tua. Nah, kemudian bagaimana dengan istilah percepatan? Percepatan itu kalau bahasa Arabnya ada istilahnya imtihan qabul, penerimaan.
kemudian ada lagi musabakoh, ya musabakoh akselerasi. Nah, yang kita akan bahas adalah keduanya. Ini yang pertama adalah dirosah khosoh ya. Ini sengaja saya sampaikan dalam tulisan bahasa Arab agar setidaknya lebih familiar nanti bagi teman-teman yang akan berangkat ke Kairo. Dan mungkin saya kira sih sebagian besar sudah bisa membaca, cuma mungkin dengan huruf gundul gitu, karena memang buku-buku di Mesir itu memang rata-rata dengan huruf gundul kecuali tulisan Al-Quran. Nah, di Rosa Koso ini kelas bahasa yang tadi ya, yang ada 6 level tadi. Ya, jadi nanti mohon setiap slide-nya diperhatikan atau bisa difoto mungkin atau di record boleh, agar nanti masuk ke slide berikutnya bisa nyambung ya, bisa nyambung karena ini akan ada putus-putus gitu, kecuali Bapak Ibu sudah atau Ananda sudah bisa memahami. Di Rosa Koso, ketika Ananda sudah berada di level 6, maka Ananda akan mendapatkan kesempatan untuk ikut imtihan qabul atau ujian masuk ya, ujian masuk untuk masuk ke ma'had. Nah, imtihan qabul itu akan menentukan kita berada di kelas berapa gitu. Kita berada di kelas berapa. Ini adalah i'dadi ya, kelas SMP atau pertama i'dadi kelas SMP, kemudian i'dadi 1 kelas 1, i'dadi 2 kelas 2 dan i'dadi 3 kelas 3. Nah, imtihan qabul ini secara teknis ya di lapangan itu yang akan menentukan Ananda dapat di kelas berapa. Jadi Al-Azhar tidak melihat atau menempatkan setiap siswa dari patokan ijazah yang dibawa dari Indonesia. Karena ijazah kita hampir semuanya tidak muadalah ya, kecuali ada beberapa ijazah yang muadalah. Nah, karena tidak muadalah dan tidak ada tes masuk ya pada saat masuk ke ma'had, ketika antum mendaftar itu tidak ada tes masuk. Artinya setiap berkas yang diterima dengan komplit, dengan lengkap, itu bisa dipastikan diterima oleh Al-Azhar untuk masuk ke Ma'had Al-Azhar. Kecuali ada beberapa kendala nantinya, seperti misalnya dari sisi visanya tertolak karena suatu hal mungkin ya, atau dari sisi kesehatannya yang tidak mencukupi, begitu. Nah, ketika antum masuk, kemudian masuk kelas bahasa, entah itu 1,5 bulan, entah itu 3 bulan, ketika antum sudah berada di kelas mutaqaddim tsani di level 6, maka akan mengikuti imtihan qabul atau tes penerimaan ma'had. Tes penerimaan ini artinya apakah bukan berarti akan ditolak atau tidak, bukan. Karena setiap yang ikut imtihan qabul atau tes masuk itu pasti diterima. Akan tetapi dapat di kelas berapa, nah itu yang akan dipertaruhkan pada saat imtihan qabul tadi. Nah, apakah nanti antum akan masuk dapat di kelas 2 i'dadi ataukah di kelas 1 i'dadi atau bisa langsung ikut ujian berikutnya di i'dadi saja. Artinya begini, banyak pelajar yang kami berangkatkan itu ketika masuk imtihan qabul mereka tidak perlu turun di i'dadi atau di SMP. Dia bisa masuk ke langkah berikutnya. Ada juga yang ketika imtihan qabul dia masuk ke kelas 1 i'dadi atau di kelas 2 i'dadi. Kalau kelas 3 i'dadi hampir rata-rata tidak ada tuh. Karena kalau kelas 3 i'dadi biasanya dia masuk ke i'dadi saja. I'dadi saja artinya nanti dia akan mengikuti imtihan qabul berikutnya. Jadi imtihan qabul itu ada 3. Yang pertama dari DK untuk masuk ke i'dadi. Kemudian ketika nilainya mencukupi untuk masuk akselerasi berikutnya, maka beberapa 2 pekan biasanya itu antum akan diberikan kesempatan ikut ujian untuk masuk ke
jenjang berikutnya. Jadi belum sekolah tuh. Jadi hanya ujian saja. Di IDADI kelas SMP, misalnya imtihan qabul, antum dapat nilai misalnya 75 gitu ya, 75 atau 80 atau 90 bahkan, maka nanti antum nggak perlu masuk ke kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, atau bahkan mungkin kelas 3 SMP. Akan tetapi antum akan diberikan kesempatan untuk ikut ujian berikutnya, ujian akselerasi berikutnya, agar apa? Agar bisa lompat ke kelas SMA-nya atau sanawi. Nah, ketika di IDADI ini yang ada huruf tebal ini, ketika antum masuk ke ujian imtihan qabul itu, masuk ke IDADI, lolos, tidak perlu belajar setahun 2 tahun atau lebih. Nah, antum akan ikut ujian imtihan qabul berikutnya untuk mendapatkan kelas di sanawi atau di SMA. Ini juga tidak belajar, artinya hanya mengikuti ujian saja. Jarak dari imtihan qabul pertama ya dengan imtihan qabul kedua itu yang sudah biasanya kisaran antara 1 pekan sampai 3 pekan gitu. Ada yang kalau 2 tahun lalu ada anak-anak kita yang ikut sekitar 2 pekan berikutnya dia ikut ujian lagi, walaupun memang belum masuk belajar gitu di IDADI. Nah, ketika di IDADI, antum akan masuk di sanawi. Di sanawi ini, apakah nanti akan masuk ke sanawi 1, sanawi 2, atau antum bisa ikut langsung imtihan qabul berikutnya untuk masuk ke Universitas Al-Azhar, gitu. Jadi, ada nggak yang seperti itu? Ada. Jadi dari DK, kelas bahasa, kemudian ikut imtihan qabul, masuk ke IDADI, nilainya bagus, dia ikut imtihan qabul lagi, biasanya 2 pekan setelahnya, itu untuk sanawi. Ketika sanawi, nilainya bagus juga, maka dia akan diperbolehkan untuk ikut imtihan qabul untuk masuk ke jamiah. Begitu. Ya, itu seperti itu rutenya. Kalau misalnya ternyata ketika imtihan qabul pertama, antum masuk ke kelas 1 IDADI ternyata nilainya nggak mencukupi untuk ikut akselerasi berikutnya. Maka di IDADI 1, antum ikut kelas 1 tahun tuh. Kelas 1 tahun, kemudian setelah itu ujian, naik ke kelas IDADI 2. Nah, dari kelas IDADI 2 ini, itu kalian akan dipersilakan ikut akselerasi. Nah, akselerasi lagi namanya musabaqah. Dari IDADI 2, antum akan lompat ke sanawi 1. Sanawi 1. Jadi kelas IDADI 3 itu tidak dihitung, dia nggak perlu masuk ya. Ya, kecuali siapakah anak-anak yang masuk ke IDADI 3, yaitu anak-anak yang ikut musabaqahnya itu tidak nyampe nilainya gitu. Atau bahkan tidak diambil gitu, tidak diambil kesempatan untuk ikut musabaqah atau akselerasi, maka dia akan masuk ke IDADI 3. Kemudian kalau dari IDADI 3 ke sanawi 1 itu normal saja, Anda perlu ikut imtihan qabul lagi, karena imtihan qabul itu artinya jalur ekspres ya, dari imtihan qabul pertama setelah lulus DK, kemudian dapat IDADI dengan nilai yang bagus, dia nggak perlu masuk kelas IDADI, dia langsung masuk ke sanawi. Begitu di sanawi, nilainya bagus juga, dia ikut imtihan qabul untuk masuk ke jamiah atau ke Universitas Al-Azhar. Nah, kemudian kalau misalnya dari IDADI 2, nah dia akan masuk ke 1 sanawi. Nah, kemudian dari 1 sanawi, dia akan sekolah 1 tahun, kemudian 2 sanawi. Dan 2 sanawi ini saya lupa kasih panahnya ya. Di kelas 2 sanawi juga ada kesempatan ikut akselerasi atau musabaqah untuk masuk ke jamiah. Gitu. Nah, jadi kalau ditanyakan sebenarnya di ma'had itu berapa tahun begitu ya. Kan ada hampir rata-rata anak-anak yang bertanya itu seperti itu gitu. Maka jawabannya ya paling cepat 1 tahun. Ada nggak 1 tahun? Ada. Artinya 1 tahun tuh dari DK, kemudian IDADI, kemudian sanawi, kemudian masuk jamiah. Ada yang seperti itu.
Ada juga yang 2 tahun gitu ya. 2 tahun artinya misalnya di DK-nya mungkin setengah tahun ya, atau 6 bulan, kemudian masuk ke imtihan qabul, i'dadi dan sanawi, kemudian masuk ke jamiah, lulus, masuk ke universitas gitu. Ada yang 2 tahun. Ada nggak yang lebih dari 2 tahun? Ada. Kalau jalur normalnya berapa rata-rata? Nah, jalur normalnya justru ini kalau misalnya santai kan ada beberapa anak-anak kita yang setiap tahunnya tuh kami perhatikan ada yang santai, ada yang pengen cepat-cepat karena memang sudah dewasa ya. Kebanyakan anak-anak yang sudah lulus SMA ya, itu mereka punya target yang bagus gitu. Targetnya artinya saya mau di ma'had ini 1 tahun misalnya, atau saya mau di ma'had ini 2 tahun gitu. Tapi artinya kalau lebih dari itu tidak buruk juga karena Al-Azhar itu khususnya di Ma'had ini adalah eh, tempat pembekalan untuk masuk Universitas Al-Azhar. Jadi artinya semua yang kalian butuhkan untuk masuk di universitas itu akan didapatkan ketika antum duduk di kelas Ma'had itu. Agar apa? Agar nantinya begitu di kelas dimasuk di universitas ya tidak ada rosip, ya tidak naik kelas gitu. Karena kalau Universitas Al-Azhar itu tidak sama dengan universitas di Indonesia yang menganut sistem apa SKS begitu ya. Kalau di sana ya misalnya ada 15 materi pelajaran atau 14 materi pelajaran, ya semuanya harus nilainya harus di atas standar, di atas mencukupi untuk naik kelas gitu ya. Kalau ada 2 atau lebih yang nilainya di bawah standar ya, di bawah standar yang diberikan, maka dia dihitung tidak naik kelas. Artinya dia mengulang 1 tahun lagi gitu. Dan itu cukup banyak ya terjadi di universitas baik dari Indonesia ataupun dari negara-negara lain. Nah, kalau kami perhatikan teman-teman yang memulainya dari ma'had itu ketika masuk universitas itu hampir rata-rata lancar. Karena mereka sudah terbiasa dengan cara penyampaian para dosen. Cara penyampaian para dosen, kemudian bahasa Arabnya juga sudah tidak ada kendala, kemudian mereka sudah bisa memahami kapan dosen itu enak diajak bicara, enak diajak diskusi, kapan dosen itu memang punya sifat yang berbeda gitu. Nah, itu akan bisa kalian temui nanti uh, dan pelajari ketika antum berada di Mahat Al-Azhar gitu. Ya, jadi ini adalah tahapan-tahapannya untuk mengikuti akselerasi. Artinya secara singkat, apakah ada anak-anak Darul Arifin yang 1 tahun? Jawabannya ada. Apakah ada yang 2 tahun? Jawabannya juga ada. Apakah ada yang 4 tahun? Ya, jawabannya juga mungkin ada ya, mungkin ada. Karena memang semua punya target yang berbeda. Tapi secara lembaga kami selalu mensupport anak-anak agar cepat selesai gitu, cepat selesai. Ada kasus-kasus di mana anak-anak itu tidak menggunakan kesempatan akselerasi, ya, karena mungkin mereka sampaikan, oh Buya ini saya pengen lebih banyak belajar bahasa Arabnya di kelas 3 misalnya. Ada yang seperti itu. Ada yang ketika IDADI lolos kemudian ikut sanawi, dia nggak ikut sanawi, nggak ikut imtihan qabul, maka dia masuk ke IDADI 1 gitu. Karena ada teman-temannya yang nggak ikut, akhirnya dia nggak ikut. Ada yang oh ya kayaknya saya masih kurang bahasa Arabnya, takut gitu. Ada yang di sanawi ketika ada kesempatan masuk ke imtihan qabul atau percepatan masuk ke universitas, dia nggak ikut juga karena takut. Ada yang seperti itu. Tapi lagi-lagi semua keputusannya di tangan Ananda dan orang tua ya. Kami dari Darul Arifin selalu mensupport setidaknya agar jenjang ma'had ini tidak ada yang tinggal kelas begitu, tinggal kelas. Nah, kemudian nanti dari sanawi tadi, maka tujuannya adalah masuk ke
ke jamiah. Nah, ini dia. Ini ada sanawi tadi, kemudian begitu kelas 2-nya dia bisa masuk ke jamiah. Artinya ketika dia tidak dapat akselerasi yang ketiga, dia bisa masuk ke sanawi 1 atau sanawi 2. Kemudian dari sanawi 2 dia bisa ikut musabaqah atau ujian percepatan untuk masuk ke jamiah. Artinya di sanawi 3 tidak diperlukan. Jadi kalau saya boleh katakan bahwa kelas 3 SMP, kelas 3 I'dadi dan kelas 3 SMA atau Sanawi di Al-Azhar itu sifatnya sih tidak wajib ya. Karena setiap anak-anak yang sudah di Sanawi 2 itu punya kesempatan untuk untuk mengikuti akselerasi tadi. Nah, demikian Bapak Ibu, semoga ini menjadi menambah wawasan khususnya bagi adik-adik yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir. Demikian silahkan bagi saudara-saudari dan adik-adikku yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk membuka mikrofonnya atau mengetik di ruang chat, nanti akan dipandu oleh Bapak Tama ya. Silakan Pak Tama, saya kembalikan. Baik, Bu ya. Alhamdulillah syukur Bu ya atas penyampaian informasinya yang diberikan. Bagi ayah bunda yang ingin bertanya, silakan untuk mengaktifkan mikrofonnya atau bisa melalui ruang chat Bunda. Nggak apa sih tanya aja, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, mau tanya. Oke. Terima kasih pertama penjelasannya sangat luar biasa ya. Ada motivasi kami untuk ikut. Mungkin kami ingin bertanya Ustadz tentang apakah ada batasan umur Ustadz? Tadi kami karena telat ya masuk kelas ini. Mungkin mau dijelaskan batasan umur atau apa saja yang menjadi syarat dan ketentuan bisa masuk di ma'had ini. Ma'had atau mengawali untuk belajar di Al-Azhar. Demikian Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kalau untuk batasan umur yang diberikan oleh Ma'had Al-Azhar adalah usia 12 tahun minimal dan usia maksimal adalah 30 tahun. Jadi selama antum usianya belum mencapai 30 tahun itu bisa masuk ke jenjang Ma'had Al-Azhar. Ini beberapa kali kami temukan dan memang kami berangkatkan. Ada teman-teman yang sudah usianya 27 tahun, ada usianya 28 tahun gitu ya. Entah mungkin karena sebelumnya itu mondok gitu ya, mondok terlalu lama, kemudian begitu pas mengenal Ma'had Al-Azhar atau masuk ke universitas, ya satu-satunya cara untuk bisa masuk ke Universitas Al-Azhar itu dengan jalur Ma'had ini. Karena kalau masuk lewat misalnya lewat ujian kualifikasi di Kemenak itu pastinya ditolak ya, yang sudah lebih dari 2 tahun ijazah yang terbit ya. Jadi teman-teman yang sudah usianya di atas 20 tahun, 22, 24 apakah ada? Ya cukup banyak juga ya. Cukup banyak, bahkan beberapa kali kami berangkatkan ada yang sudah lulus S1 di Indonesia, tapi karena punya keinginan kuat untuk masuk ke Universitas Al-Azhar, ya beliau-beliau ini masuk melalui jalur Ma'had Al-Azhar selama usianya belum mencapai 30 tahun. Nanti di Ma'had Al-Azhar ya pastinya punya target ya. Saya harus menyelesaikan Ma'had ini 1 tahun kah, atau saya harus menyelesaikan 2 tahun kah gitu. Karena rata-rata yang sudah dewasa itu lebih itu ya, lebih mudah untuk memahami, apalagi dengan mungkin sudah pengalaman-pengalamannya untuk mendalami bahasa Arab dan seterusnya. Kemudian untuk syarat masuk ke Ma'had Al-Azhar itu sangat mudah ya, sangat mudah. Ini memang diberikan oleh Al-Azhar bagi semua pelajar dari semua negara, termasuk dari Indonesia. Jadi untuk masuk Ma'had itu tidak ada tes masuk. Yang ada adalah nanti placement test atau tes penempatan kelas untuk masuk di kelas bahasanya di Rosa Khosoh tadi. Nah, syaratnya ya nanti bisa dibuka di website Darul Arifin.
.or.id ya, haknya 2. Kemudian di situ ada formulir yang bisa dilengkapi. Nanti di situ ada tampilan lampiran untuk menyertakan kartu keluarga, akte lahir, kemudian foto, kemudian melengkapi biaya yang diperlukan. Kemudian setelah itu nanti akan ada arahannya berkas-berkas apa saja lanjutannya yang perlu diselesaikan seperti paspor dan lain sebagainya untuk proses visa pelajarnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi monggo silahkan. Karena memang setiap tahunnya itu kemarin semakin banyak ya, banyak para pelajar yang ingin melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar karena sudah semakin familiar ya. Berbeda dengan mungkin 5-10 tahun ke belakang itu sangat ini ya, sangat minim informasi tentang Ma'had Al-Azhar. Orang tahunya itu kalau masuk Al-Azhar ya universitas gitu. Padahal untuk masuk ke Al-Azhar itu ada jalur Ma'had Al-Azhar yang bisa dimasuki sejak anak kita usia 12 tahun ya. Dan saat ini banyak juga yang setiap tahunnya cukup banyak anak-anak yang kami berangkatkan yang baru lulus SD, bahkan lulus SD yang penting punya keinginan yang kuat, punya semangat dan punya kemandirian, itu bisa kami berangkatkan. Nanti di sananya ya jalurnya sama tadi, apakah langsung masuk kelas bahasa, kemudian i'dadi, sanawi, dan masuk ke jamiah dengan berbagai kesempatan akselerasi atau percepatannya. Demikian Pak, bisa menjawab ya pertanyaan tadi. Silakan Pak Tama. Baik Bu ya, ada pertanyaan dari Hadi Sunarto. Apakah bahasa Arab yang dipelajari di pondok pesantren di Indonesia berbeda dengan bahasa Arab yang akan digunakan di Al-Azhar? Ya, bahasa Arab sama ya. Bahasa Arab yang digunakan di pondok pesantren itu ya hampir-hampir sama ya. Cuma mungkin beda-beda sedikit saya kira. Ya, bahasa Arab yang dimanapun itu semua sama. Bahasa Arab di Mesir dengan bahasa Arab di Saudi mungkin ya kalau formalnya itu sama. Cuma cara menyampaikannya ya, cara menyebutkannya itu agak berbeda. Karena masing-masing lidah orang Arab itu berbeda-beda. Nah, untuk bahasa Arab yang digunakan di Al-Azhar itu adalah bahasa formal, bahasa baku, ya, bahasa fushah kalau bahasa kita. Adapun untuk kesehariannya itu bahasa amiyah. Makanya biasanya nanti dalam tahap pembekalan di Darul Arifin bagi pelajar yang sudah mendaftar itu akan ada pengenalan bahasa amiyah ya, salah satu Zoom-nya seperti ini, nanti akan ada pembekalan pengenalan bahasa Arab amiyah. Jadi ketika Anda sudah berada di Kairo nanti tidak terlalu kebingungan nih kok bahasa Arabnya agak berbeda ya. Padahal sebenarnya hampir-hampir sama ya, cuma cara penyebutannya terlalu cepat gitu. Nah, adapun untuk di bangku sekolah itu sama, buku-bukunya pun sama. Kalau antum baca kitab apa yang ada di sini atau kitab kuning atau seperti apa, itu dengan buku-buku pelajaran di Al-Azhar itu sama bahasanya. Bahkan ketika berada di kelas bahasa itu cukup mudah ya. Jadi Al-Azhar secara baik ya, secara sangat baik menyesuaikan bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang mudah dipahami untuk pemula, khususnya di kelas bahasa. Di kelas bahasa. Agar apa? Agar nanti secara bertahap anak-anak kita tuh bisa memahami tahap demi tahap sehingga mereka bisa menyesuaikan bahasanya. Saya kira demikian. Silakan Pak. Ada lagi Bu ya dari Ibu Ririk. Buya yang mengantar anak dari asrama ke Mahat setiap harinya siapa? Jika setelah SMA kembali ke Indo, untuk kuliah di Indo apa ijazahnya bisa diterima di PTS atau PTN Indo? Oke. Anak-anak yang baru datang ya, yang baru datang ke Mesir itu akan ada beberapa kali diantar ke sekolah. Karena sebenarnya ketika anak-anak yang tiba di Kairo, nanti mereka sebelum masuk ke eh, proses pembelajaran, mereka harus mengikuti pemberkasan lanjutan di sana.
pemberkasan lanjutan itu seputar perizinan di KBRI, kemudian perizinan di imigrasi, kemudian ada nanti tes laboratorium ya, tes darah di salah satu rumah sakit di Al-Azhar di Mesir di Kairo. Kemudian nanti juga ada beberapa kali masuk ke apa kalau bahasa kita TU ya, suun ya, TU di kantor Al-Azhar yang ada di Kairo Mesir. Kemudian nanti juga ada beberapa kali mengunjungi kelas Al-Azhar untuk melihat pengumuman ya, karena nanti nama-namanya akan turun tempel di dinding kelas-kelas di situ, dan itu nanti biasanya 2-3 kali mereka akan sudah terbiasa dari asrama turun sama-sama kemudian ke sekolah ya, begitu juga pulangnya nanti sama-sama bubaran sekolah mereka kembali ke asrama. Jadi penghantarannya biasanya hanya 2-3 kali oleh para musyrif. Setelah itu mereka bisa mandiri-mandiri kok, dan itu nggak sendiri-sendiri, mereka satu gedung asrama karena memang Darul Arifin saat ini kita punya 2 gedung ya, gedung yang terpisah antara banin laki-laki dormitori dengan banat dormitori. Jadi asrama putra dan putri itu di tempat yang terpisah. Jadi ketika misalnya jam 7 mereka turun dari asrama sama-sama ke sekolah begitu. Dan dari sekolah nanti misalnya pulang jam berapa, jam 1:30 mereka pulang sama-sama ke asrama secara bersamaan. Jadi tidak sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, setelah Ananda lulus ma'had ya pada jenjang SMA, itu akan mendapatkan ijazah formal dari Al-Azhar setingkat SMA yang bisa digunakan di negara manapun. Bukan hanya berlaku di negara Mesir, tapi bisa digunakan di negara manapun, termasuk di negara kita di Indonesia. Karena cukup ada juga ya sebagian dari anak-anak yang sudah lulus ma'had itu kembali ke negaranya masing-masing. Baik itu yang dari Indonesia, kemudian kembali ke Indonesia, kemudian lanjutkan di PTN ya, perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta, atau ke luar negeri lain ya. Karena seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pelajar yang masuk ke Ma'had Al-Azhar itu lebih dari 178 negara di situ. Dan tidak semua pelajar Ma'had itu lanjut ke Universitas Al-Azhar. Mereka sebagian ada juga yang kembali ke negaranya masing-masing. Yang dari Perancis mereka balik ke Perancis. Yang dari Italia mereka balik ke Italia. Yang dari Amerika mereka kembali ke Amerika. Yang dari Jerman mereka kembali ke Jerman. Yang dari Indonesia mereka kembali ke Indonesia. Yang dari Malaysia pun demikian dan seterusnya. Nanti bagaimana tahapannya? Tahapannya nanti ijazah yang dibawa dari Al-Azhar itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kemudian dilegalisir atau didaftarkan ke Kemenak, kemudian dilegalisir di Kemenlu dan Kemenkumham, dan juga ke kedutaan Mesir yang ada di Jakarta. Itu mudah kok, mudah. Karena memang tidak sedikit teman-teman yang sudah lulus ma'had mereka kembali ke Indonesia. Ada yang masuk ke UIN, ada yang masuk ke ITB, ke IPB, ke UGM, itu juga diterima di mereka. Begitu saya kira. Jadi artinya tidak semua teman-teman yang lulus ma'had itu pasti masuk ke Universitas Al-Azhar. Bisa kembali ke Indonesia atau melanjutkan ke universitas lain. Demikian Ibu. Monggo Pak Tama. Baik, Pak. Untuk ada pertanyaan dari Ananda Taufal. Izin bertanya Buya, berkas syarat semisal paspor dan lainnya paling lambat diserahkan kapan? Oke. Untuk syarat paspor itu nanti bisa koordinasi dengan Pak Firman ya, dengan Pak Firman kapan diserahkannya. Karena kalau tidak salah sudah diberikan edarannya untuk proses penyerahan berkas tadi. Begitu. Nanti dari tim kantor yang akan lebih paham tentang kapan berkas itu diterima, gitu ya. Silakan dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya, izin bertanya Buya, ada 2 pertanyaan. Yang pertama, nanti di DK ataupun di Mahat itu apakah buku-bukunya Arab gundul gitu ya, Buya, atau ada ini harokatnya gitu. Yang kedua, tadi setelah lulus dari DK,
kemudian ikut imtihan qabul, itu yang pertama dia akan masuk ke idadiyah gitu ya. Lalu 2 minggu kemudian, 2 pekan kemudian dia ikut lagi tes. Bisa masuk misalnya sampai ke Sanawi kelas 2. Lalu berikutnya 2 minggu, 2 pekan berikutnya ikut tes lagi gitu ya, Bu ya. Saya kurang mengikuti tadi. Oke, Terima kasih. ya. Jadi untuk buku pelajaran di DK itu hurufnya masih berharokat, Pak. Jadi belum gundul tuh. Jadi masih itu tadi yang saya sampaikan bahwa Al-Azhar itu memberikan tahap demi tahap yang cukup baik ya. Khususnya di kelas bahasa itu mereka punya punya memberikan kemudahan-kemudahan. Salah satunya tadi memperkenalkan eh, materi bahasa Arab dengan harokat gitu ya, dengan harokat. Jadi insya Allah selama di DK tidak ada yang gundul ya, kecuali mungkin ada beberapa seperti hadis, hadis mungkin sudah dibikin gundul ya, tapi lebih banyak yang berharokat. Nanti mungkin udah level-level akhir sudah mulai agak dikurangi harokat-harokatnya, agar nanti ketika masuk ke Idadi Sanawi itu sudah lebih maksimal. Kemudian untuk pengulangan di kelas di tentang akselerasi tadi, ketika Ananda sudah masuk di level 6 itu kan akan ikut imtihan qabul. Imtihan qabul itu untuk menentukan apakah Ananda bisa ikut tes berikutnya atau duduk di kelas 1 I'dadi atau kelas 2 I'dadi. Gitu. Kalau nilainya mencukupi, Ananda tidak perlu masuk ke kelas I'dadi. Ya, nggak perlu masuk ke kelas I'dadi, akan tetapi bisa lanjut untuk imtihan qabul kedua, yaitu di Sanawi. Ya, di Sanawi. Nah, nanti ketika I'dadi antara tes imtihan qabul pertama di I'dadi dengan imtihan qabul kedua di Sanawi, itu selangnya sekitar 2 pekan. 2 pekan atau 1 pekan atau 10 hari lah. Karena memang rata-rata kalau anak-anak itu mau ikut imtihan qabul yang kedua, itu mereka banyak WA ke saya, Bu ya, minta doanya ini saya luar biasa dan memang perjuangannya luar biasa nanti. Pada saat akselerasi tadi ada banyak materi yang harus dipelajari pada saat rencana menghadapi untuk imtihan qabul kedua. Nah, setelah ikut imtihan qabul kedua di Sanawi, itu nanti Ananda akan ditempatkan di kelas berapa gitu. Apakah di kelas 1 Sanawi, kelas 1 SMA, atau kelas 2 Sanawi, atau kelas 3 Sanawi, atau bahkan langsung lulus gitu dari Sanawi dan ikut imtihan qabul masuk ke Universitas Al-Azhar. Begitu. Kalau Ananda masuk ke kelas 1 Sanawi, berarti ya ikut pembelajaran 1 tahun. Ya, 1 tahun kelas 1 Sanawi atau kelas 1 SMA, kemudian pembelajaran lagi 1 tahun kelas 2 SMA. Nah, kelas 2 SMA baru ikut akselerasi percepatan untuk masuk ke Universitas Al-Azhar. Gitu. Kalau nilainya ternyata begitu ikut kelas 2 SMA itu nilainya tidak mencukupi untuk ikut akselerasi, maka Ananda harus masuk ke kelas 3 Sanawi gitu. Tapi jarang sih ya. Rata-rata kalau sudah kelas 2 Sanawi, kelas 2 SMA, ikut musabaqah atau percepatan, dia bisa langsung masuk ke universitas. Ya. Banyak sekali anak-anak kita dan setiap tahun ada saja anak-anak kita yang dari Darul Arifin yang percepatan seperti itu ya, kelas 2 Sanawi mereka masuk ke universitas dan rata-rata diterima di situ. Jadi bukan dari Sanawi kemudian 1 minggu lagi kemudian masuk situ, tidak apa, kecuali nilainya mencukupi, dia dianggap lulus dari Sanawi dan ikut imtihan qabul berikutnya. Nah itu kalau imtihan qabul berikutnya itu bukan 1 minggu, tapi ikut jadwal tahun ajaran akhir ya. Kalau tahun ajaran baru kan penerimaan. Ini tahun ajaran akhir. Begitu pas ujian anak-anak yang kelas 3, nah dia ikut ujian begitu. Tapi dan perlu disampaikan ya bahwa akselerasi itu nanti ya, percepatan itu yang dites itu adalah materi-materi yang akan menjadi bekal untuk masuk universitas. Contohnya seperti bahasa Arab. Bahasa Arab itu mencakup nahwu shorof,
ya nahwu sorof, kemudian pengetahuan Islam ya, kemudian ya seperti itu ya, nahwu sorof kalau udah di sanawi, udah di SMA nanti ada ketemu balaghah, mantik dan seterusnya. Saya kira seperti itu. Jadi tahap demi tahap nanti akan apa? Akan disesuaikan oleh Al-Azhar menurut kemampuan dari masing-masing siswa. Itu Pak. Saya menjawab ya Pak dari pertanyaan. Terima kasih Buya. Silakan Pak Tama. Baik Buya, untuk ada pertanyaan dari Titik. Ibu Titik. Buya minta info satu untuk penjurusan Adabi dan Ilmi di kelas berapa? Kedua, apa ada syarat untuk bisa ikut imtihan di IDADI 2 atau Sanawi 2? Ketiga, apa saja materi bahasa Arab yang perlu dikuasai? Oke. Terima kasih Ibu Titik. Jadi kalau di Ma'had nanti ada penjurusan, yaitu ada 2 penjurusan di kelas Sanawi masuknya. Jadi penjurusan itu bukan dari awal ya, bukan dari I'dadi tapi dari Sanawi. Di Sanawi itu nanti ada 2, ada yang ilmi, ada yang adabi. Yang ilmi itu artinya sains ya, ilmi sains. Kalau adabi itu agama gitu. Nah, sama seperti SMA di Indonesia ya, ada mungkin penjurusan IPA, IPS dan seterusnya. Kalau di Ma'had ada 2, adabi dan ilmi. Adabi agama, ilmi dan ilmi itu sains. Nah, kapan penjurusan itu dimulai? Dari kelas 1. Jadi ketika ikut imtihan Qabul yang pertama di IDADI itu, nah dia akan masuk imtihan Qabul kedua. Nah, itu nanti akan ditentukan di situ dari awal kelas 1 Sanawi ya, kelas 1 Sanawi. Apakah dia mau masuk di Adabi ataukah dia masuk di ilmi gitu. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya yang pertama, penjurusan ini gunanya bagi anak-anak yang sudah punya progres masuk ke S1-nya itu nanti mau ambil jurusan apa gitu. Jadi kalau anak ini punya potensi masuk ke jurusan agama, maka di Ma'hadnya nanti di Sanawi sejak kelas 1, 1, 2, 3 dia akan masuk ke Adabi ya. Ikut sistem akselerasi seperti itu yang tadi saya sampaikan. Nah, adapun bagi teman-teman yang ketika mau masuk universitasnya nanti ke depannya punya progres apa programnya itu untuk masuk ke fakultas umum di Al-Azhar, karena Al-Azhar itu ada kedokteran, ada farmasi, ada perdagangan, ada sastra umum, ada macam-macam di situ. Nah, itu nanti bisa ngambil yang ilmi, yang sains gitu. Hanya kalau yang di ilmi ini itu tidak berlaku akselerasi. Jadi akselerasi yang ilmi itu hanya di IDADI saja. Jadi IDADI nggak perlu ikut, kalau misalnya nilainya bagus, 1, 2, 3 lewat semua, nggak perlu ikut, langsung begitu pas Sanawi, dia harus mulai dari kelas 1. Kelas 1 ditapakin kelas 2, ditapakin kelas 3, kemudian baru masuk ke Universitas Al-Azhar yang ilmi, misalnya kedokteran dan seterusnya. Karena saat ini ada beberapa anak kita yang memang progresnya masuk ke kedokteran, S1-nya di kedokteran, mereka ambil di ilmi. Kebanyakan perempuan tuh ya di asrama Banat Darul Arifin, itu mereka sebagian ada yang progresnya masuk Universitas Al-Azhar yang fakultas kedokteran. Maka nanti ketika masuk di Sanawi dia harus mengikuti tiga tahapan tadi. 1 kelas Sanawi 1 tahun di 2 Sanawi, 1 tahun di kelas 3 Sanawi, kemudian masuk ke Universitas Al-Azhar di fakultas umum. Adapun yang adabi itu mengikuti yang akselerasi tadi yang saya sampaikan. Jadi Sanawiyah itu nggak mesti harus 1, 2, 3. Dia bisa langsung lompat ke Jamiah langsung ke Universitas Al-Azhar, mungkin ngambil syariah, kemudian Usuluddin di Rosa Islamiyah, Lugha Arabiyah, atau Fakultas Dakwah ya. Itu bisa mengikuti program akselerasi tadi yang Ma'had itu 1 tahun kah atau 2 tahun kah atau seperti apa. Nah itu ya. Kemudian adakah syarat untuk ikut akselerasi ya?
Jawabannya tidak ada ya. Tapi syaratnya Ananda itu harus naik ya. Artinya ketika di kelas 2, nah nanti kan ada secara otomatis dari pihak Su'un atau kantor Al-Azhar akan merilis nama-nama yang diperbolehkan ikut akselerasi gitu. Jadi sudah ada nama-namanya. Tinggal kita ikut atau tidak. Jadi tidak ada apakah harus A, B, C, tidak ada. Jadi itu nanti akan diberikan secara otomatis oleh pihak Al-Azhar. Ketika misalnya Ananda masuk ke kelas 1 I'dadi, kemudian 2 I'dadi, nah ketika lulus 2 I'dadi, nah Ananda akan dapat tuh nama-nama turun yang berhak untuk mengikuti musabaqoh atau akselerasi adalah A, B, C, D. Biasanya banyak tuh, ada yang dari Indonesia, ada yang dari Senegal, ada yang dari Inggris, ada yang dari Rusia gitu, banyak sekali, ada yang dari Turki dan seterusnya. Nah itu mereka nanti pada jadwal yang ditentukan oleh Al-Azhar, mereka tinggal datang dan ikut ujian di situ, begitu. Adapun syarat-syaratnya tidak ada. Apakah harus membayar ini, membayar itu, tidak ada. Jadi semua sudah disediakan oleh pihak Al-Azhar, begitu ya. Kemudian apa saja materi bahasa Arab ya? Materi bahasa Arab yang perlu dikuasai, saya kira materi-materi dasar ya. Tapi karena yang pertama nanti akan dihadapi oleh Ananda itu setelah proses pemberkasan rapi, nanti akan ada namanya placement test atau tes penempatan kelas. Ananda masuk di kelas bahasa di level berapa? Apakah level 1, 2, 3 atau level akhir, level 6. Dan itu nanti ada tesnya, tes lisan dan tes tulisan. Tes lisan itu ya lebih banyak ke grammar ya, kalau dalam bahasa Inggris ya. Bahasa Arabnya kayak nahwu sorof lah, kurang lebih seperti itu. Jadi ada nanti pengenalan fiil ya, fiil madhi, mudhari, fiil amar, kemudian isim dan seterusnya. Itu yang dasar-dasar untuk masuk di DK-nya seperti itu. Jadi bahasa Arab yang perlu dikuasai ya, kalau secara tata bahasa itu lebih banyak di nahwu sorof. Kemudian kalau Ananda sudah mantap, dari saat ini sudah bisa mulai dipersiapkan seperti penambahan kosakata ya, dihafal kosakatanya, kemudian banyak belajar membaca bahasa Arab, kemudian menulis bahasa Arab. Karena yang saya temukan ya, sebagian dari anak-anak kita itu kalau nulis bahasa Arab itu terlalu rumit ya, maksudnya enggak kebaca gitu. Mungkin hanya si penulis dan Allah yang paham gitu dengan tulisannya. Nah, itu yang harus diperbaiki. Jadi harus dicakepin lah ya tulisannya. Karena nanti ya kalau di Al-Azhar itu ada satu hal yang sekiranya agak berbeda ya, terutama dalam misalnya ada materi Al-Quran, ya, hafalan Quran. Nah, hafalan Quran itu kalau di Al-Azhar bukan hanya lisan, ya, bukan hanya lisan, tapi juga tulisan. Nah, tulisan itu nanti yang harus juga, yang tadi ya dasarnya tulisannya harus bagus, juga harus bisa memahami tulisan dan menghafal tulisannya. Berapa banyak kita umat Islam itu hafal surat Al-Fatihah misal, tapi begitu suruh ditulis Al-Fatihahnya itu tidak bisa. Surat Al-Ikhlas misalnya ya, itu juga sama ya, kita dari kecil sudah hafal, tapi begitu suruh kita tulis, kasih pena, kita kasih kertas, suruh tulis Qul huwallahu ahad, itu susah. Nah, di Al-Azhar itu seperti itu. Maka dasarnya tadi tulisannya juga harus bagus. Nah, jadi dari saat ini sudah bisa diperbaiki ya tulisan bahasa Arabnya, kemudian mencoba memahami bacaan-bacaan Arab ya, kemudian mendengar bacaan perkataan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, itu akan sangat membantu nanti, khususnya nanti pada saat kita masuk ke pembekalan, karena teman-teman yang sudah mendaftar itu kan sudah masuk di grup ya. Nanti akan ada proses pembekalan persiapan keberangkatan. Di situ akan dibahas masalah bahasa Arab yang perlu diperkenalkan, kemudian persiapan placement test, kemudian pengenalan bahasa Amiyah dan seterusnya. Jadi seperti itu ya, Bu. Jadi secara umum sih bahasa Arab umum bisa. Tapi yang terpenting adalah bahasa Arab yang dasar-dasar itu yang sekiranya perlu dikuasai. Begitu, Ibu.
Boleh dilanjut? Buya, untuk ada pertanyaan dari Pak Ridwan Sakti. Buya izin bertanya, apakah selama di sana pihak dai mendampingi sampai lulus mahat? Iya, eh, pendampingan itu diberikan oleh para musyrif di asrama. Ya, di asrama. Selama Ananda berada di asrama, maka pendampingan dan pengawasan itu secara formal dilakukan oleh para musyrif dan musyrifah, gitu ya. Ketika Ananda sudah keluar asrama, itu tentunya tidak bisa dilakukan pendampingan yang maksimal, ya. Maka diharapkan memang anak-anak itu bisa lebih apa? Lebih concern untuk proses pembelajarannya di dalam asrama. Jadi mereka tinggal di asrama nanti, kemudian sekolahnya di Ma'had Al-Azhar sampai selesai, misalnya begitu. Nah, adapun pendampingan-pendampingan awal seperti misalnya proses pemberkasan dan seterusnya sampai Ananda terdaftar di Ma'had itu pastinya dilakukan, ya. Pastinya dilakukan karena salah satu poin-poin yang diberikan fasilitasnya oleh Darul Arifin adalah proses pendampingan pemberkasan sampai Ananda terdaftar di Ma'had Al-Azhar. Nanti adapun setelah sekolah, ya mereka nanti 1-2 kali atau 3-4 kali akan diantar. Setelah itu mereka akan sendiri-sendiri. Saya kira kalau yang di lapangan itu sudah terbiasa, mereka malah malah agak malu, ya, malu kalau dianterin oleh kita yang dewasa begitu. Ya mungkin sama seperti beberapa anak yang kalau sudah dewasa mau dianterin sama emaknya sama bapaknya itu rada malu gitu, apalagi ketemu teman-temannya gitu, karena mereka mungkin sudah merasa dewasa gitu. Jadi pendampingan tetap ada selama mereka berada di asrama, karena memang musyrif dan musyrifahnya itu tinggal di asrama yang sama, termasuk kokinya orang kita itu ada di asrama yang sama. Begitu ya, Pak. Baik Buya, untuk ada lagi satu pertanyaan lagi. Berhubung sekarang udah hampir jam 12 ya Buya. Buya Oke, izin bertanya, selama proses karantina bagaimana jadwal yaumiyahnya? baik. Nanti sebelum pemberangkatan, Darul Arifin mengadakan pembekalan tadi ya. Nah, pembekalan itu ada dua. Ada pembekalan yang online dilakukan secara Zoom seperti ini. Biasanya kalau online disampaikan oleh tim Darul Arifin yang dari Kairo. Kemudian ada yang offline. Yang offline ini bentuknya adalah karantina. Karantina di asrama Darul Arifin ya di Cipanas. Ini saya juga sedang berada di salah satu kelas, ya, salah satu kelas untuk proses karantina. Em, Yaumiyahnya, kegiatan hariannya itu hampir sama seperti pondok pesantren, ya. Akan tetapi memang akan intensif untuk pembelajaran bahasa Arabnya. Pembelajaran bahasa Arabnya itu lebih intensif. Jadi dari tahajudnya jam 4 mereka biasa sudah bangun tahajud, kemudian lanjut sholat subuh, kemudian setelah itu setoran hafalan Quran. Setelah setoran hafalan Quran itu biasanya mereka bebersih, ya, yang mandi, yang piket kebersihan dan seterusnya. Kemudian biasanya jam 7 atau 7.30 kalau tidak salah itu nanti ada proses pembelajaran di kelas, ya, sesi 1, sesi 2, kemudian sampai zuhur, makan siang. Kemudian setelah itu baru eh, biasanya mereka istirahat. Kemudian sesi 3, kemudian setelah itu setelah asar proses hafalan Quran lagi, hafalan Quran, kemudian sampai maghrib. Maghrib mereka istirahat. Kalau tidak salah baca rutinitas baca Ar-Rahman, Waqiah dan Al-Muluk gitu ya. Kemudian setelah itu sampai Isya nanti ada kajian-kajian turos ya atau kitab-kitab klasik ya atau kalau kita kenal dengan istilah kitab kuning gitu. Kemudian sampai Isya nanti pembelajaran bahasa Arab lagi. Kemudian sebelum pembelajaran makan dulu kalau tidak salah habis maghrib tadi. Kemudian setelah itu istirahat ya. Istirahat kalau tidak salah jam 9 ya. Karena kalau di Cipanas ini jam 9 itu sudah gelap apalagi musim banyak kabut seperti ini kalau maghrib itu sudah gelap ya. Nah, mereka pembelajaran biasa di ruang kelas seperti ini atau di halakoh-halakoh di depan kamar masing-masing begitu. Nanti rutinitas selain itu ya kita adakan
biasakan puasa sunnah yang hari Senin, hari Kamis di biasa sunnah, kemudian juga baca kahfi, al-kahfi di hari Jumat. Kemudian ada juga olahraganya di hari hari Sabtu Ahad ya. Hari Ahad tuh ada olahraganya tuh yang ada yang badminton, ada yang futsal, ada yang renang, ada yang jogging ya. Kemudian ada kita program memanah juga. Kemudian ada juga latihan pemulasaran jenazah ya, ya, menangani jenazah. Itu yang sangat kurang di kita saya kira karena kita agak lupa dengan pembelajaran itu. Maka di Darul Arifin ini walaupun ada hanya beberapa kali, nah itu kita perkenalkan dari cara memandikan, mengkafani, kemudian menyolatkan sampai menguburkan ya. Karena banyak lahan kosong di sini yang bisa digunakan untuk membuat kuburan ya, kuburan apa main-mainan lah gitu. Kemudian diantar ke sana, kemudian doanya seperti apa itu disampaikan. Jadi itu pengenalan-pengenalan singkat, tapi fokusnya adalah bagaimana anak-anak nanti bisa siap ketika mengikuti placement test dan siap untuk terbang ke Kairo untuk mengikuti pendidikan di Al-Azhar. Jadi karantinanya seperti itu, Ibu. Silakan Pak Tama. Ada lagi yang ingin bertanya atau bagaimana Pak Tama? Baik Bu ya. Sekarang alhamdulillah sudah pukul 11.57. Gak terasa kita sudah 1 jam lebih kita mengikuti pertemuan hari ini. Jika tidak ada pertanyaan lagi atau masih ingin ditanyakan, bisa menghubungi langsung ke hotline kami di 081281101515 atau langsung menghubungi ke website kami di www.darularifin.org.id. Banyak informasi mengenai keberangkatan Ananda di sana, ada banyak informasi juga mengenai asrama kita atau bagaimanapun, itu ada di sana semua. Mari kita tutup dengan doa menutup majelis. Mohon bimbingannya Bu ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah. Terima kasih sudah bersedia untuk menyimak ya. Menyimak 1 jam lebih pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan ini menambah wawasan bagi teman-teman semua yang akan berangkat ke Mesir dan juga pemahaman kepada orang tua bahwa memang ketika anak kita memiliki niat yang kuat untuk pergi ke Mesir, itu artinya mereka sudah punya satu kedewasaan untuk mengambil langkah yang cukup besar ya. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa belajar ke Mesir itu ananda kita ya, si buah hati kita tercinta harus melangkahi berapa benua atau benua Asia masuk ke benua Afrika begitu dengan pergaulan yang berbeda, dengan cuaca yang beda dengan Indonesia, makanan yang berbeda ya. Kemudian banyak sekali perbedaan-perbedaan yang mungkin tidak pernah ditemukan di Indonesia dan mereka harus menghadapinya di Kairo. Pastinya dari orang tua itu hanya bisa mensupport ya, kemudian mendoakan agar anak-anak kita yang akan ke Kairo ini mendapatkan perlindungan dari Allah, diberikan kemudahan segala prosesnya, dan dijadikan anak-anak yang menjadi permata hati kita semua. Dan kelak mudah-mudahan akan diangkat sebagai pemimpin-pemimpin di masa depan ya. Pastinya karena setelah kita tiada, nanti anak-anak kita yang akan menjadi kaderisasi kita semua. Dan terima kasih banyak pada semuanya yang belum mendaftar, semoga bisa cepat mendaftar karena proses pendaftaran itu kalau tidak salah sampai bulan Maret kalau tidak salah ya. Untuk gelombang kedua atau gelombang ke-1 sudah full, sudah tutup dan kita sudah mulai proses kelengkapan berkas dan seterusnya. Mari kita tutup pertemuan kita ini dengan membaca khitamul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.